keanehan apa lagi yang Anda mau jelaskan nih? Setelah melihat putusan kemarin ya, karena Anda punya data nih. Ya, silahkan. Saya bawa kurva sederhana. Ini dari berbagai lembaga survei yang kami tautkan supaya orang tidak kebingungan membaca hasil surveinya. Kami tampilkan yang generalnya, yang umumnya. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Nah, ini ada 3 line kurva. Warna merah itu adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yang biru muda adalah pasangan Prabowo Gibran, dan dongker atau biru tua itu adalah pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Ini fakta dari survei dan kemudian terjadi di real count ya, sehingga bisa dilihat ini peristiwa yang unik. Kenapa disebut unik? Dari hasil berbagai survei hingga real count ditemukan 2 kurva yang sama, kembar, tapi berbeda. Kenapa disebut kurva kembar tapi berbeda? Satu arahnya ke atas, satu arahnya ke bawah, tapi dia mirip, dia serupa. Nah, saya mau menjelaskan kurva biru muda dulu. Kenapa dia naik luar biasa, sangat signifikan. Nah, kapan kemudian dukungan meningkat ke mereka? Dimulai dari putusan 90, jadi naik tuh, slightly, sedikit saja naik. Lalu Gibran kemudian mendaftar, naik lagi dikit. Ya, sedikit ya. 25 Oktober ya, yang dia mendaftar, dan naik signifikan ketika dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di angka itu menjadi sekitar 39,7%, naik signifikan. Dan kapan naiknya brutal, luar biasa, tidak terbayangkan bahwa orang yang belum pernah berpengalaman maju dalam pemilu presiden punya kinerja yang signifikan, luar biasa, tiba-tiba naik dari 39 sekian-sekian menjadi 58, sekian-sekian. Dan apa penyebabnya? Kenapa itu naik? Kita bisa lihat ternyata politik gentong babi sedang dibagi di sana. Terkonfirmasi. Kita lihat nanti ada peta gitu ya, Pak Jokowi turun tangan menyebarkan gentong babi gitu ya. Dan itu yang membuat naiknya menjadi meroket luar biasa. Sebaliknya, kubu Ganjar dan Pak Mahfud MD mengalami vice versanya, kebalikan. Begitu dia diumumkan putusan 90, dia mengalami merosot, dinyatakan Gibran dua turun, dinyatakan sah sebagai pasangan calon, dia turun, anjlok, dan hancur luar biasa ketika gentong babi itu berjalan. Apa yang kita bisa baca dari kurva kembar ini? Kurva ini menjelaskan bahwa tim Pak Jokowi dan seluruh stafnya yang turun untuk membantu kenaikan suara Prabowo Gibran langsung bekerja untuk menjatuhkan suara pasangan yang lain. Makanya dia kembar tapi tidak sama. Apa contohnya? Begitu Pak Jokowi datang ke Bali, ya, sambil berkampanye lah, kurang lebih quote and quote ya, ke Bali itu, seluruh spanduk Ganjar dan Mahfud diturunkan. Jadi ketika bekerja menaikkan suara sang anak, dia juga sekaligus bekerja menjatuhkan suara pasangan presiden yang lain. Dalam konteks kasus Bali, dia menghancurkan suara Ganjar Mahfud sekaligus bekerja. Makanya ada peristiwa diturunkannya spanduk oleh penjabat kepala daerah di sana. Jadi ini menjelaskan, satu dia perjuangkan naik, satu dia hancurkan begitu ya. Termasuk dalam politik gentong babi. Tentu timeline begini perlu dijelaskan dengan fakta-fakta di lapangan lain, apa yang sebenarnya terjadi. Makanya saya contohkan kasus Bali misalnya. Nah, kasus gentong babi misalnya. Ini Bang, petanya yang menjelaskan Pak Jokowi turun tangan langsung selama periode Desember 2023 sampai Januari 2024, menjelang Februari pemilihan. Beliau rajin turun ke wilayah-wilayah luar biasa itu. Belum kita hitung menteri, penyelenggara yang lain soal gentong babi ini. Dengan upaya yang luar biasa signifikan ini, ya, itulah yang menyebabkan suara itu sampai 58,8%. Jadi uang dibagikan, disuarakan bahwa ini kebaikan Pak Jokowi, padahal ini uang negara.
kapan kita bisa membuktikan bahwa pembagian bansos dan lain-lain ini menyuarakan Pak Jokowi yang punya relasi dengan anaknya tentu saja, ya ketika salah satu buktinya Pak Zulhas mengkampanyekan siapa yang memberikan bantuan ini, Pak Jokowi. Ya. Itu terbukti. Itu terbukti. Jadi rangkaian ini menjelaskan ada pembuktian betapa bansos digunakan untuk kepentingan itu. Makanya aneh pernyataan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang mengatakan bahwa soal gentong babi atau pork barrel politik bukan tidak terbukti, tapi kami terbatas waktu 14 hari. Bagi saya, ngapain? Apa yang mau dibukti? Apa objek yang mau dibuktikan? Bukankah objek yang mau dibuktikan bukan sekedar adanya pembagian bansos, lalu orang berkata kami akan memilih 02. Tidak itu objek pentingnya. Objek penting gentong babi adalah berupa kebijakan dan tindakan penyelenggara negara yang memanfaatkan insentif dana di tahun politik, di tahun pemilu. Semua unsur ini terpenuhi. Bahwa ada bansos, gentong babinya, lalu dilakukan oleh penyelenggara negara, Pak Presiden, menteri-menterinya, dan lain-lain, di tahun politik, di tahun pemilu. Ini sudah unsur gentong babi yang sudah terbukti. Ngapain cari-cari yang aneh-aneh? Ini saja sudah terbukti. Maka saya heran, apa yang bermasalah dengan 14 hari? Ini jangan-jangan salah mencari alat bukti. Alat buktinya ya kebijakan dan tindakan. Apa itu kebijakan dan tindakan? Ya tindakan dan perbuatan penyelenggara atau pejabat administrasi negara yang kemudian menyalahgunakan peruntukan uang negara untuk kepentingan terpilih kembali. Itulah gentong babi, Bang. Jadi tidak ada yang salah soal 14 hari. Jadi Hakim Konstitusi bukan bilang begini, politik gentong babi tidak ada. Kami hanya tidak tahu apakah ada atau tidak karena waktu kami terbatas 14 hari untuk membuktikan. Loh, tempat membuktikannya salah, jadi makanya salah. Menurut saya sudah terbukti itu. Begitu Pak Zulhas turun, yang bukan menterinya menurut Undang-Undang 11 2009 Junto 14 2019, bahwa yang harus melakukan tugas penyerahan itu adalah Menteri Sosial. Itu juga sudah salah secara administrasi. Administrasi itu kan tidak boleh begini, Bang. Melampaui wewenang, menyampur adukan wewenang, dan sewenang-wenang. Pak Zulhas kalau kemudian membagikan gentong babi, bansos ini, itu mencampur adukan wewenang atau melampaui wewenang. Salah secara administrasi, karena tidak sesuai dengan bunyi undang-undang. Harusnya hakim mengatakan terbukti bahwa penyelenggaranya bukan orang yang terkait, sehingga motif politiknya akan sangat besar kalau bukan menteri terkait. Terbukti Presiden bukanlah yang paling bertanggung jawab mengurus ini karena itu urusan Menteri Sosial. Kan alasannya ini menggunakan anggaran Presiden, kata Menteri Keuangan. Tambah salah, Bang. Anggaran Presiden bukan untuk bantuan sosial. Kenapa diceritakan sebagai bantuan sosial? Nah, jangan-jangan ini mau membenarkan anggaran Presiden digunakan di tahun politik. Makin tepat lagi nih, terpenuhi alat bukti bahwa ada penyalahgunaan insentif dana untuk kepentingan di tahun politik. Loh, kok hakimnya bilang tidak? Jadi ini salah satu hal yang menurut saya makin menarik, kenapa MK tidak bisa membuktikan itu.